Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdo dari kelas 2 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mereview dan mengkomparasikan dua jurnal. Sebelumnya tugas ini sebagai bahan penugasan UAS dari Bapak Enjen Jenal Mutakin MUD. Jurnal yang akan saya review berjudul Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan yang ditulis oleh Haji Ahmad Qadir Sobur dari Fakultas Usuluddin IAIN STS Jambi, dengan nomor volume jurnal 14 nomor 2 Juli 2015. Bagian pertama yang saya review yaitu dari isi abstrak dan pendahuluan. Apa yang ditulis sudah cukup baik dan penulisannya banyak menjabarkan pembahasan yang langsung menyampaikan teori-teori logika dan penalaran serta mengantarkan langsung ke dalam pembahasan. Unsur-unsur di dalam abstrak dan pendahuluannya sangat menekankan pada kesistematisan. Dalam penulisan dari tata bahasanya sudah bagus dan bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya di bagian isi dari jurnal logika dan penalaran yang ditulis oleh Haji Ahmad Qadir Sobur. Beliau menulis materi ini dengan sangat rapi dengan struktur kebahasaan yang jelas dan menggunakan bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami, tetapi beberapa masih ada kata yang sering tidak jelas perujukannya. Lain dari itu, jurnal ini dilengkapi oleh analisa dan referensi sumber yang akurat dan mengutip pada jurnal-jurnal asing. Maka dari itu, jurnal dari Bapak Haji Ahmad Qadir Sobur bisa disebut dengan menggunakan metode kualitatif karena di dalam pembahasan dari isinya yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan. Dan jurnal ini ditulis dengan memaparkan sangat jelas dan lengkap seperti disebutkan adanya sejarah dari logika itu sendiri, pembagian dari penalaran dan logika dalam penalaran dan peran logika itu sendiri. Nah, selesai sudah jurnal pertama yang berjudul Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan yang kita review. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Nurul Mila dan Haryanto dari IAIN Jember dan IAIN Ibrahim Situbondo yang berjudul Telaah Paradigma Keilmuan, Kajian Pandangan Tokoh tentang Paradigma Keilmuan. Jurnal Lisan Al-Hal volume 10 nomor 1 Juni 2016. Isi abstrak dan pendahuluan pada jurnal kedua ini terlalu singkat untuk dijadikan pendahuluan, dan isi dari apa yang ditulis pada jurnal ini masih kurang merujuk pada pembahasan. Pendahuluan yang digunakan belum cukup lengkap dan menggunakan tata bahasa yang masih kurang ilmiah dan terstruktur, dan terdapat perbandingan antara satu penulis lainnya. Metode untuk kesimpulan yang dibuat sudah mencakup keseluruhan apa yang dibahas dan rinci daripada jurnal sebelumnya, sehingga kita dapat memahami secara universal. Untuk perujukan sumbernya lebih banyak daripada yang pertama dan banyak menggunakan jurnal-jurnal ya asing, walaupun yang digunakan sudah tahun lawas, namun sudah cukup baik. Menurut sudut pandang saya terkait logika dan penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Salah satu corak berpikir untuk menggabungkan dua pikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memperhatikan asas-asas pemikiran, yaitu presium identitas. Jadi penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Tujuan manusia untuk mengembangkan pengetahuan yaitu untuk mengatasi dan mengetahui tantangan hidup. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penalaran akan terus berkembang. Menurut sudut pandang saya pada jurnal kedua yang terkait paradigma keilmuan, pada dasarnya keilmuan berfungsi sebagai bentuk cara kita untuk dapat mengamati, memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang-bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut. Dan paradigma merupakan sebuah jendela tempat seseorang mengamati dunia luar dan tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya dengan dirinya sendiri sampai berkembangnya ia akhir tua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.